Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryana, saya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mempresentasikan hasil field observation saya. Langsung saja ke judulnya. Di slide 1 ada judul yaitu pengaruh bela diri silat terhadap pertahanan diri siswa SMA Yapenda. Latar belakang. Pencaksilat merupakan salah satu olahraga bela diri yang mempunyai keterkaitan kebudayaan, kesenian, dan mental spiritual. Unsur ajaran pencaksilat yaitu mampu mengembangkan perilaku dan watak individu yang berbudi luhur. Gristiyu Tawati, Purwono N. Widodo, 2012 menjelaskan bahwa budi pekerti luhur merupakan dasar nilai-nilai norma kebudayaan masyarakat yang menjadikan pencaksilat adalah warisan bangsa Indonesia. Mulyana 2013 menjelaskan bahwa kepribadian jati diri bangsa Indonesia terbentuk melalui cerminan ajaran-ajaran kebudayaan masyarakat yang mampu melahirkan dan menciptakan nilai luhur kualitas karakter pencaksilat. Perkembangan interaksi pada nilai-nilai karakter pencaksilat lainnya yaitu kepercayaan diri. Benabo and Tirole 2002 mendefinisikan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan pada diri seseorang yang secara sadar timbul kepercayaan diri melalui nilai-nilai kepribadian. Karena seseorang dengan kepercayaan diri yang kuat pastilah mempunyai sikap disiplin, konsisten bersikap dan berperilaku. Lanjut ke slide 2. Berdasarkan fakta bahwa pembentukan konsep diri kepercayaan diri sangat berkaitan erat dengan ajaran pencaksilat yang mampu memberikan pengaruh dari sisi nilai-nilai karakter manusia. Karena dengan adanya perpecahan antara oknum atau kelompok pada organisasi pencaksilat terdapat reaksi dan pembentukan jati diri dalam penyimpanan interaksi sosial. Oleh karena itu, pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri melalui ekstrakurikuler pencaksilat dapat dijadikan sarana untuk proses perkembangan dan menanamkan nilai-nilai karakter individu maupun keterkaitan gender, sehingga individu tersebut dapat menemukan jati diri untuk membangunkan kekuatan diri yang tangguh dan secara bersama membangun karakter sebagai bangsa yang berbudi luhur dan beradab. Maka uraian dari latar belakang tersebut, peneliti memberikan pokok permasalahan antara lain. 1. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat memiliki konsep diri dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Ada perbedaan gender terkait pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri siswa dalam rumusan masalah di atas. Dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan dalam pembentukan konsep diri dari kepercayaan diri siswa yang mengikuti latihan ekstrakurikuler, tidak mengikuti ekstrakurikuler, serta perbedaan gender terkait dengan pembentukan konsep diri. Lanjut ke slide 3. Ada rumusan masalah di sini, yaitu 1. Apakah terdapat bela diri pencaksilat berpengaruh terhadap pertahanan diri pada siswa SMA Yapenda Jakarta? Bagaimana cara untuk mengetahui pengaruh bela diri silat terhadap pertahanan diri siswa SMA Yapenda Jakarta? Apakah terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pengaruh bela diri pencaksilat terhadap pertahanan diri siswa SMA Jakarta? Lanjut slide berikutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan bela diri pencaksilat terhadap pertahanan diri siswa SMA Yapenda. 2. Mendeskripsikan bagaimana cara bela diri pencaksilat untuk pertahanan diri pada siswa SMA Yapenda Jakarta. Lanjut slide berikutnya, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti. 1. Bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan literatur peneliti dan menjadi dasar untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan tinggi badan siswa.
2. Bagi sekolah, hasil penelitian akan disarankan kepada SMA Yapenda agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan bagi siswa-siswi mengenai hubungan pengaruh bela diri pencaksilat terhadap pertahanan diri. 3. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai sumber informasi kepada masyarakat dengan cara mempublikasikan hasil penelitian ini, khususnya tentang pengaruh bela diri pencaksilat terhadap pertahanan diri. Kita masuk ke bab 2 ya, deskripsi teori. Nah, di slide ini bakal menjelaskan tentang pencaksilat, definisi pencaksilat dan arti-arti yang lain. 1. Pencaksilat. Pencaksilat memiliki arti dari dua kata menyusunnya. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat memiliki arti gerakan bela diri yang paripurna dan bersumber dari rohani. Versi kedua, menurut Thomas Agren dalam bukunya yang berjudul Martial Arts of the World and Encyclopedia of History and Innovation, Martial Arts of the World and Encyclopedia of History and Innovation, pencak lebih sering digunakan di Pulau Jawa bagian tengah dan timur, sementara kata silat digunakan di Samudra, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Seiring perkembangannya berbentuk definisi baru untuk olahraga ini, masih menurut Grant, pencak digunakan untuk menggunakan unsur seni dan keindahan gerakan, dan silat merupakan inti ajaran bela diri dalam sebuah pertarungan. Pencak silat merupakan hasil budaya manusia Indonesia dalam membela serta mempertahankan eksistensinya dan integritasinya. Ini dapat Grametz pelajari melalui buku keterampilan dasar pencak silat. Lanjut ke slide berikutnya, ada sejarah pencak silat. Pencak silat adalah sebuah seni bela diri asal Nusantara. Seni bela diri ini memiliki pamor yang begitu luas, baik secara nasional hingga kancah internasional. Pencak silat diketahui menjadi salah satu bela diri yang cukup populer di beberapa negara, misalnya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand. Selesai dengan penyebaran suku bangsa Nusantara di masa lalu. Namun, perkembangan pencak silat melahirkan banyak variasi gerakan, mulai seperti pukulan, tendangan, bahkan juga kuncian. Induk organisasi dari pencak silat ini di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat IPSI, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948. IPSI Maret 1980 oleh para negara pendiri seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Para ahli sejarah pencak silat memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah pencak silat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang yang biasanya menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Nah, ini di slide berikutnya ada contoh gambar pencak silat, yaitu ada gerak-gerakan, tendangan, pukulan, gaya tari seni. Masuk ke penelitian yang relevan. Dari penelitian yang terdahulu relevan didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, di mana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam penelitian mereka. Di antaranya yaitu 1. Suwaryo SH dari program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana melakukan penelitian yang berkaitan dengan pencak silat dengan judul Peranan Organisasi Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat dalam Meminimalisasi Kejahatan. Suatu studi upaya non-penal pada organisasi perguruan seni bela diri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua ada Nur Alia dari program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2008 dengan judul Hubungan Berpikir Positif dan Kepercayaan Diri pada Atlet Pencak Silat dalam Menghadapi Pertandingan. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada objek penelitian yang mendalam. Penelitian terdahulu memiliki tentang kepercayaan diri pada atlet pencak silat dalam menghadapi pertandingan, sedangkan dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah terletak pada Esprit de Corps, anggota pencak silat Pagar Nusa. Sedangkan persamaannya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti organisasi pencak silat.
Masuk ke hipotesis penelitian. 1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa bela diri pencaksilat sangat berpengaruh terhadap pertahanan diri. Hipotesis kedua menyatakan bahwa bela diri pencaksilat berpengaruh kepada siswa SMA Yapenda. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa bela diri pencaksilat bisa mengembangkan nilai-nilai karakter, konsep diri, dan kepercayaan diri. Waktu penelitian, waktu yang digunakan metode penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu 1 bulan, setengah bulan pengumpulan data, dan setengah bulan pengolahan data meliputi penyediaan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan proses bimbingan berlangsung. 2. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah lingkungan Sedo Babakan dan lingkungan masyarakat sekolah SMA Yapenda. Ke slide berikutnya, yaitu ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah setelah penulis berada di lapangan dan juga tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan strategi dalam metode kualitatif ini. Menurut Steck dalam Creswell 2013 menyatakan bahwa salah satu teknik penelitian menggunakan metode ini dapat dilakukan menggunakan studi kasus atau penyelidikan secara cermat program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan untuk mendapatkan data primer yang meliputi kondisi kawasan wisata serta peninjauan terhadap titik lokasi yang masih termasuk dalam area wisata. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi. Proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara diperlukan untuk memperkuat temuan-temuan selama proses observasi berlangsung. Lanjut ke slide berikutnya, ada sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Bisa dilihat kalau sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian. Sumber data ini diperoleh meneliti melalui kuesioner dengan menyebar angket dalam menentukan responden. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan peneliti dapat memperoleh data dengan tepat. 2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung dari responden. Sumber data yang digunakan ini diperoleh melalui kajian literatur. Sumber data ini dapat berupa buku-buku, jurnal, dan artikel website yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Angket. Angket dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni SMA Yapenda kelas 10 IPS 2 maupun secara online melalui Google Form. Dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini yakni buku, artikel, dan jurnal penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk menambah data-data yang diperlukan. Finish. Terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.